teman-teman semua, kembali lagi dengan saya channel Bon Weekend. Sekarang kita masuk dalam sesi sharing dengan Neng Sinta. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang sebenarnya siapa sih instansi yang membuat soal pada SKB CAT. Jadi apakah itu instansi pembina jabatan fungsional, apakah itu instansi yang kalian daftar teman-teman. Jadi sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa buat support selalu Bon Weekend. Caranya klik like, tinggalkan komentar, serta subscribe. Jadi sebelum kita bahas lebih lanjut tentang siapa membuat soal SKB, pertama-tama saya mau kenalin dulu apa itu jabatan fungsional sama apa itu jabatan pelaksana. Jadi untuk yang jabatan fungsional, kalian bisa download daftar jabatan fungsional dari Kemenpan di description box teman-teman. Kalian bisa download di situ biar lebih tahu apa aja sih daftar jabatan fungsional gitu. Jadi pada tabel tersebut itu akan dijelaskan nama-nama jabatan fungsional beserta instansi pembinanya teman-teman. Dan juga di sebelah kanan itu ada masing-masing aturan Permenpan yang mengatur tentang jabatan fungsional tersebut. Jadi aturan-aturan dari Permenpan itu biasanya di dalamnya itu ada tugasnya teman-teman. Jadi teman-teman di daftar jabatan fungsional tersebut itu ada nama jabatan instansi pembinanya, terus ada nomenklatur jabatan fungsionalnya, terus yang sebelah kanan sendiri itu ada peraturan dari Permenpan, itu ada nomor-nomornya, kalian bisa cari. Kalau kalian ingin mencari dasar hukumnya lebih lanjut, kalian bisa cari nomor dari Permenpan tersebut di Google dan itu nanti akan keluar tentang dasar hukum dari jabatan fungsional tersebut teman-teman gitu. Jadi dari daftar jabatan fungsional ini kalian bisa cocokin apakah nama formasi atau jabatan pada formasi kalian itu sesuai, ada yang sesuai atau tidak teman-teman gitu. Saya mau kasih contoh salah satu jabatan fungsional yang terdapat pada daftar jabatan fungsional yang dikeluarkan oleh Kemenpan. Yang pertama ini ada dari instansi pembina jabatan fungsionalnya itu Badan Kepegawaian Negara. Nama jabatan fungsionalnya itu ada analis kepegawaian. Misalnya dia itu diatur pada per-36 garing M.PAN-11-2006. Jadi kalau misalnya kalian formasinya itu tentang analis kepegawaian, kalian bisa cari dasar hukumnya dan pelajari lebih lanjut mengenai Permenpan tersebut teman-teman. Selanjutnya kita akan bahas tentang jabatan pelaksana. Jadi kalian bisa download jabatan pelaksana tentang dasar hukumnya dari Permenpannya di description box kita teman-teman. Jadi jabatan pelaksana itu diatur pada Permenpan nomor 41 tahun 2018 tentang nomenklatur jabatan pelaksana bagi pegawai negeri sipil di lingkungan instansi pemerintah teman-teman. Jadi ada banyak banget daftar atau nomenklatur nama dari jabatan pelaksana. Itu juga PDF-nya tuh sampai 400-an lembar. Kalian bisa download dan bisa cari sendiri, bisa di search tentang nama formasi kalian. Kalau misalnya nama jabatan pada formasi kalian itu tidak ada pada jabatan fungsional teman-teman gitu. Siapa tahu formasi kalian itu masuknya ke jabatan pelaksana. Halaman PDF tentang peraturan ini tuh banyak banget teman-teman, sekitar 400-an halaman, dan di situ banyak banget nomenklatur tentang jabatan pelaksana. Jadi kalian bisa search aja nama jabatan pada formasi kalian, siapa tahu masuknya ke pelaksana teman-teman. Nah, contoh dari salah satu jabatan pelaksana yang terdaftar pada peraturan tersebut, misalnya tentang pengelola perpustakaan. Ini adalah salah satu nomenklatur dari jabatan pelaksana dan uraian tugasnya itu ada juga pada peraturan tersebut. Jadi kalian bisa langsung baca. Misalnya uraian tugas dari pengelola perpustakaan itu melakukan kegiatan pengelolaan di bidang perpustakaan teman-teman, kayak gitu. Jadi kalian gak usah khawatir, pada peraturan tersebut itu ada uraian jabatannya. Meskipun singkat, itu bisa menjadi sebuah gambaran untuk kalian kira-kira bidang kerjanya nantinya seperti apa gitu. Jadi teman-teman, sebenarnya soal SKB CAT pada jabatan fungsional itu disusun oleh instansi pembina jabatan fungsional teman-teman. Jadi untuk mengetahui instansi pembina jabatan fungsional, kalian bisa lihat pada daftar jabatan yang telah saya sebutkan di awal teman-teman. Kalian bisa download aja di description box dan kalian bisa tahu instansi pembina dari jabatan kalian tuh apa teman-teman gitu.
gitu. Kenapa yang membuat soal dari instansi pembina jabatan fungsional khusus untuk jabatan fungsional? Karena dari Permenpan nomor 23 tahun 2019 tentang di bagian seleksi kompetensi bidang atau SKB, di bagian materi SKB itu disebutkan materi SKB untuk jabatan fungsional disusun oleh instansi pembina jabatan fungsional. Selanjutnya diintegrasikan ke dalam bank soal CAT BKN, teman-teman, gitu. Jadi memang yang membuat soal kalau misalnya kalian jabatannya fungsional itu dari instansi pembina jabatan fungsional. Nah, kalau misalnya untuk jabatan pelaksana tuh gimana sih, Kak? Gitu. Kalian mungkin banyak yang bertanya seperti itu. Jadi aku mau ngeralat sedikit atau ngerevisi sedikit tentang mungkin video-video sebelum video ini terbit pada channel YouTube Bon Weekends. Jadi kalau misalnya jabatan pelaksana itu dapat menggunakan soal SKB yang satu bidang atau serumpun dengan jabatan fungsional terkait, teman-teman, gitu. Jadi waktu itu sumbernya hanya Permenpan nomor 23 tahun 2019, teman-teman. Jadi sebelum adanya tweet dari BKN itu terbit. Jadi ada dua kemungkinan untuk pembuat soal CAT SKB. Ada dua kemungkinan pembuat soal pada SKB CAT jabatan pelaksana. Kemungkinan pertama yaitu materi SKB untuk jabatan pelaksana yang bersifat teknis dapat menggunakan soal SKB yang bersesuaian atau masih satu rumpun dengan jabatan fungsional terkait. Ini masih sesuai dengan video-video yang sebelumnya kita buat, teman-teman. Jadi ini sumbernya dari Permenpan nomor 23 tahun 2019. Terus kemungkinan kedua untuk jabatan pelaksana ini dari tweet BKN Go ID. Ini dari Twitter resminya Badan Kepegawaian Negara. Dia membuat tweet yaitu penyusun soal Jafung ada di instansi pembina Jafung dan jabatan pelaksana di instansi masing-masing. Ini secara jelas banget disebutkan kalau penyusun soal jabatan pelaksana itu di instansi masing-masing, teman-teman, gitu. Jadi ada dua versi. Yang pertama dari Permenpan itu jabatan fungsional teknis. Jabatan fungsional teknis itu dapat menggunakan soal yang serumpun dan sebidang dengan jabatan fungsional. Itu menurut versi dari Permenpan. Yang kedua, versi dari tweet Badan Kepegawaian Negara, ini jabatan pelaksana dibuat oleh instansi yang kalian lamar, teman-teman, gitu. Jadi teman-teman, di sini kan ada dua versi. Yang pertama dari Permenpan nomor 23 yang menyebutkan kalau misalnya ada jabatan pelaksana teknis, itu soalnya dapat menggunakan soal dari jabatan fungsional yang terkait dan sebidang. Selanjutnya menurut versi dari BKN ini, jabatan pelaksana itu pembuat soalnya di instansi masing-masing. Ini maksudnya instansi masing-masing itu apakah mungkin instansi yang kalian lamar atau bukan? Cuman di situ hanya dituliskan instansi masing-masing, teman-teman. Jadi di sini ada dua kemungkinan ya, baik itu bisa mengikuti Jafung yang terkait atau disusun oleh instansi masing-masing, kayak gitu. Gimana sih kita menanggapi dari hal tersebut? Kalau misalnya kalian dari jabatan fungsional, formasinya kan itu udah sangat, maksudnya udah jelas banget kalau yang membuat soal itu dari instansi pembina jabatan fungsional, teman-teman. Tapi kalau misalnya formasi kalian masuk ke jabatan pelaksana, ini pasti kalian bingung. Ini sebenarnya yang membuat soal itu dari mana gitu kan? Apakah instansi masing-masing atau ikut dengan jabatan fungsional yang masih satu bidang, kayak gitu. Terus pada pernyataan di Permenpan nomor 23 tahun 2019 tentang soal dari jabatan pelaksana. Nah, pada Permenpan itu disebutkan jabatan pelaksana teknis. Nah, pelaksana teknis ini sendiri kita mengetahui sebuah jabatan itu masuk pelaksana teknis atau bukan. Sampai saat ini juga saya masih mencari tahu bagaimana cara menentukannya, teman-teman, kayak gitu. Jadi mana aja sih yang tergolong pelaksana teknis atau yang bukan atau bagaimana, saya sendiri juga masih mencari tahu, teman-teman. Kalau misalnya ada kalian yang tahu caranya membedakan mana jabatan pelaksana teknis dan mana yang bukan, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah ini biar kita bisa sharing
ilmu bareng-bareng. Jadi untuk kalian yang tergolong penjabatan pelaksana, kan tadi balik lagi ada dua kemungkinan versi. Saran saya kalian gak usah bingung dan panik, karena SKB juga diundur, jadi masih banyak waktu untuk kalian persiapkan diri. Lebih baik kita sedia payung sebelum hujan dan bersiap untuk segala kemungkinan. Baik itu soal SKB kalian itu masuk ke soal yang dibuat oleh instansi masing-masing, atau masuk ke soal dengan jabatan fungsional yang masih serumpun. Jadi intinya ada dua kemungkinan, kalian bisa persiapkan yang terbaik. Kalau misalnya kalian jabatan pelaksana, teman-teman, jadi kalian harus ingat kalau misalnya kalian jabatan pelaksana, kalian harus persiapkan kedua kemungkinan tersebut, baik itu dari soal tentang jabatan pelaksana kalian yang dibuat oleh masing-masing instansi, atau bisa jadi diikutkan kepada jabatan fungsional yang masih terkait, teman-teman. Jadi kalian bisa persiapkan dua versi tersebut secara baik agar pada saat hari HTS kalian udah benar-benar siap, mau apapun itu, yang mau membuat dari instansi masing-masing atau ikut jabatan fungsional, kalian udah siap, teman-teman, kayak gitu. Terus kalau misalnya kalian termasuk ke jabatan fungsional, saran saya kalian tetap perdalam mengenai bidang tentang jabatan fungsional tersebut, dasar hukum dan lain sebagainya, teman-teman. Pokoknya kalian harus tetap semangat belajarnya, karena waktu belajarnya semakin lebih panjang lagi. Jadi kalian benar-benar harus cari tahu lebih dalam mengenai bidang dan jabatan kalian. Oke, sekian dulu video dari kami. Semoga bisa bermanfaat. Semoga kalian bisa siap semua untuk menghadapi SKB. Jadi kalian tuh harus selalu mengikuti himbauan dari pemerintah, karena akhir-akhir ini lagi banyak banget korban dari virus corona yang ada di Indonesia itu semakin hari semakin bertambah, teman-teman. Jadi kalian harus benar-benar mengikuti himbauan dari pemerintah. Kalau misalnya nggak ada kegiatan yang penting, kalian bisa stay di rumah aja, karena kalau misalnya kalian tetap hangout ke kerumunan-kerumunan yang di situ banyak orang berkumpul, ditakutkan atau dikhawatirkan kalian bisa kontak fisik dengan orang lain atau dengan benda-benda yang atau kalian memegang benda-benda yang ada virusnya, dan otomatis kalian bisa tertular kalau misalnya tangan kalian itu belum bersih dan kalian sudah menyentuh area mata, hidung, dan mulut, itu kalian bisa tertular, teman-teman. Oke, intinya kalian tuh harus jaga kesehatan, jaga diri sendiri kalian. Jangan sampai kalian tuh menyesal nantinya, teman-teman. Pokoknya kalian harus sehat lah ya, dan bisa sampai jadi abdi negara periode CPNS tahun ini, teman-teman, gitu. Oke, sekian dulu. Semoga kalian bisa sukses. Dan jangan lupa buat support selalu Bon Weekends. Caranya klik like, tinggalkan komentar, serta subscribe. Dadah!